Presiden Amerika Serikat Donald Trump seolah melakukan tarik ulur dengan negara-negara BRICS. Adapun BRICS terdiri atas Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, serta 5 negara lainnya termasuk Indonesia. Mulanya, Trump mengancam akan mengenakan tarif impor 100% kepada negara-negara BRICS karena ingin mengerdilkan dolar Amerika Serikat. Namun, baru-baru ini, Trump justru mengatakan ingin merapatkan diri dengan China, Rusia, dan India yang termasuk sebagai pendiri BRICS. Apa yang sebenarnya diinginkan Trump dari negara-negara itu? Inisiatif melahirkan mata uang BRICS mula-mula dikumandangkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dalam KTT BRICS ke-15 tahun 2023. Dalam sebuah sesi pleno, Putin mengajak negara-negara BRICS untuk melakukan dedolarisasi. Adapun anggota BRICS terkini adalah Brasil, Rusia, China, India, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Putin menyebut negara-negara BRICS harus melebarkan kerjasama ekonomi dengan mata uang nasional. Kemudian, dalam pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS pada Juni 2024 di Rusia, mereka menganjurkan peningkatan penggunaan mata uang lokal. Mata uang lokal itu bisa digunakan dalam perdagangan bilateral dan multilateral serta transaksi keuangan antara negara anggota. Dan lagi-lagi, pembicaraan soal peningkatan transaksi non-dolar Amerika Serikat dan penguatan mata uang lokal kembali diangkat dalam KTT BRICS terakhir di Kazan, Rusia pada November 2024. BRICS menyoroti mereka membutuhkan sistem keuangan global yang lebih inklusif dan ingin mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat yang selama ini telah menjadi mata uang utama dalam perdagangan dan investasi dunia. Dari situlah muncul isu-isu soal mata uang BRICS. Di masa pemerintahan Joe Biden, Presiden ke-46 Amerika Serikat itu tidak terlalu agresif membahas soal isu mata uang BRICS. Namun, berbeda dengan Presiden Amerika Serikat ke-47 Donald Trump. Apa yang dikatakan Trump soal kemungkinan lahirnya mata uang BRICS? Hanya beberapa hari setelah dirinya memenangkan Pilpres Amerika Serikat 2024, Trump langsung menyuarakan ancamannya kepada BRICS. Trump langsung menabuh genderang perang dagang jika BRICS nekat membuat mata uang sendiri. Trump menyebut ia akan mengenakan tarif perdagangan hingga 100% jika mata uang BRICS benar-benar akan diciptakan. Hal itu Trump sampaikan dalam akun Truth Social-nya pada 30 November 2024. Dan pada Kamis 13 Februari 2025, Trump kembali melemparkan ancaman soal tarif perdagangan 100% kepada negara-negara BRICS. Trump menyebut bahwa negara-negara BRICS kini tak lagi berani membahas soal penciptaan mata uang baru, usai dirinya mengancam akan menerapkan tarif perdagangan 100%. Trump menyebut BRICS sudah mati sejak ia menyatakan soal ancaman tarif perdagangan. Pernyataan itu Trump sampaikan hanya beberapa jam sebelum dirinya bertemu dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, salah satu negara yang ikut mendirikan dan menjadi anggota utama BRICS. Namun dalam pertemuannya dengan Modi, ada perubahan sikap yang Trump tunjukkan. Apa itu? Dalam konferensi pers bersama Modi, Trump tiba-tiba berkata bahwa ia ingin Amerika Serikat, Rusia, China, dan India menjalin hubungan yang rukun. Sebuah pernyataan yang cukup kontras dengan ancaman yang ia lemparkan kepada BRICS belakangan. Padahal ancaman kepada BRICS itu otomatis ikut menyerang Rusia, China, dan India sebagai 3 anggota utama dan pendiri aliansi ekonomi tersebut. Trump menyebut dirinya memiliki hubungan baik dengan Presiden China Xi Jinping. Trump bahkan berharap China dan Xi Jinping dapat ikut terlibat membantu penyelesaian perang Rusia dan Ukraina. Di akhir pernyataannya, Trump barulah menyampaikan keinginannya agar Amerika Serikat, India, Rusia, dan China bisa rukun. We're going to have a very good relationship with China. I got along with President Xi very well until COVID. That was a bridge too far. But until then, I got along with President Xi very, very well. We were very close as leaders go. I don't want to be naive, but as leaders go, I think we were very close. And I think that China is a very important player in
the world. I think they can help us get this war over with Ukraine and Russia. And I look at India, I do see the skirmishes on the border, which are quite vicious, and I guess they continue to go on. If I could be of help, I'd love to help, because that should be stopped. That's been going on for a long time, and it's quite violent. It's quite violent, but I would hope that China and India and Russia and US and all of us can get along. Dengan India sendiri, Trump ingin lebih memperdalam hubungan kedua negara lewat aliansi Quad. Adapun Quad terdiri atas Amerika Serikat, India, Australia, dan Jepang yang didirikan untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan di Indo-Pasifik. Harapan Trump akan kerukunan Amerika Serikat, India, Rusia, dan Cina pun cukup bisa dimengerti. Pasalnya, setelah menyatakan ancaman soal tarif perdagangan 100%, baik Rusia, Brasil, maupun India nampaknya mulai menarik mundur pembahasan soal dibuatnya mata uang BRICS. Selain itu, Modi sendiri pun telah mengajukan sejumlah penawaran kerjasama ekonomi yang bisa saling menguntungkan India dan Amerika Serikat. Harapannya, tawaran-tawarannya dapat menarik hati Donald Trump. Namun, tak ada yang tahu pasti apakah ambisi BRICS untuk menciptakan mata uang baru benar-benar padam atau tidak. BRICS mulanya diciptakan untuk membentuk kerjasama ekonomi. Seiring berjalannya waktu, BRICS pun disebut-sebut sebagai salah satu aktor potensial yang bisa membentuk tatanan dunia multipolar. Salah satunya dengan mengurangi dominasi Barat dan Amerika Serikat yang menguasai dunia. Ditambah dengan adanya perang Rusia-Ukraina, isu soal dedominasi Barat pun semakin lantang disuarakan. Dan muncullah isu pembentukan mata uang BRICS. Namun, dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, agenda BRICS melakukan dedominasi Amerika Serikat nampaknya menghadapi tantangan. Lantas, bagaimana masa depan hubungan Trump dan BRICS ke depannya? Apakah mereka benar-benar bisa rukun? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.